orang yang mengamalkan petunjuk, ilmu dan bimbingan tersebut. Berarti jamaah, Nabi alaihi salatu wassalam di samping mendapatkan pahala dari amal ibadah beliau surah paripurna itu, pun beliau dapat tambahan pahala dari siapa? Dari semua pahala umat Islam semenjak beliau ada sampai hari kiamat tiba. Itu pun tidak bisa mengganti surga. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amali, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk surga semata-mata karena amal ibadahnya. Lalu sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah baginda Rasulullah juga demikian? Wala anta. Aku tidak bisa membeli surga. Itu gambaran Nabi yang amalannya sudah tidak terbatas dalam perhitungan manusia, jemaah. Bagaimana dengan kita? Itu berat pada asal, tapi itu akan menjadi kunjung bagi orang-orang yang diberi taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya memberikan syarat. Allah tidak menuntut kita mengganti surga, tidak. Tapi Allah hanya memberi kita syarat dan sebab. Apa itu? Iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Nah, sebab-sebab itulah yang hendaknya kita coba. Yang hendaknya kita coba agar kita termasuk bahagian dari orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca beberapa yang berkaitan dengan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Di antaranya yang kemarin kita baca sepintas, dan ini secara khusus bagi kaum wanita, meskipun juga nanti ada bahagian dari kaum lelaki. Ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini tersebut dalam Sahih Al-Jami nomor yang 660. Rawi Ibnu Hibban fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha وحصنت فرجها وأطاعت بعلها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis dalam Sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika salat al-mar'atu wanita khamsaha 5 waktu, jika seorang wanita menjaga salat wajib 5 waktunya, wasama dan berpuasa syahraha pada bulannya, yang dimaksud adalah syahrul Ramadan. Yang kedua, menjaga puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, wahassanat dan menjaga apa? Farjaha, kehormatan dan kemaluannya. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Dan yang keempat, wa ata'at zawjaha, dan menaati suami. Apa balasan bagi wanita yang memiliki 4 sifat ini? Menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri, dan menaati suaminya. Bila kelak pada hari kiamat akan disampaikan kepada orang-orang atau wanita-wanita yang memiliki sifat seperti ini, udkhuli, masuklah engkau kemana? Al-jannah, ke dalam surga. Min dari ayyi abwab, dari pintu al-jannah, surga mana saja, syi'ti, yang kau inginkan. Bebas, mau dari pintu yang pertama, kedua, ketiga, sampai pintu ke-8, dipersilakan. Ini adalah sebuah penghormatan
kemuliaan bagi kaum wanita yang memiliki 4 sifat tersebut dalam hadis tadi. Karena tidak semua orang boleh memasuki surga dari pintu mana saja. Ya, ada aturan. Kalau orang ini amalannya ini, mungkin dari pintu ini saja. Ini secara khusus diberikan kepada kaum wanita. Nah, yang pertama tadi adalah idza shallatil mar'atu khamsa. Jika seorang wanita menjaga salat 5 waktu. Sepintas kalimat mengerjakan salat itu mudah, tetapi dalam praktik tentu tidak semudah dalam teori. Terlebih bagi kaum wanita, tentu setelah beriman, karena syarat termasuk surga itu harus beriman, bukan sekedar amal yang soleh. Karena waman yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam atau memeluk selain Islam sebagai agama, tidak diterima semua amal ibadahnya, dan kelak pada hari kiamat termasuk orang-orang yang rugi. Syarat yang pertama adalah beriman. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa beramal saleh, baik lelaki maupun perempuan, dengan catatan wa huwa mu'min, beriman kepada Allah dan segala konsekuensinya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami beri kehidupan yang baik baginya, wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak akan kami beri balasan dengan sesuatu yang jauh lebih bagus, lebih besar, lebih banyak daripada sekedar amal ibadah yang dahulu ia kerjakan ketika di dunia. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tadi beramal saleh dan beriman dan beramal saleh. Sebagaimana pula ya ayat yang sering kita baca, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu beriman wa 'amilus shalihat. Yang kedua beramal saleh. Dan tentu saja konsekuensinya nanti adalah tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Dia selalu istiqamah saling menasihati tentang kebenaran, istiqamah saling menasihati tentang sabar. Kembali kepada salat, yang tentu harus diawali dengan keimanan, dan keimanan itu tidak boleh ternodai oleh kekafiran dan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya itu dengan zulm. Zulm yang dimaksud ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW dengan syirik, kesyirikan. Sebagaimana pula beliau menjelaskan tafsir ini dengan ucapan Luqman Al-Hakim kepada putranya saat beliau memberikan nasihat dan bimbingan. Tidakkah kalian mendengar nasihat Luqman kepada putranya? Ya bunayya, la tusyrik billah. Anakku, jangan kau menyekutukan Allah, jangan kau berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena kesyirikan itu dosa, kezaliman yang sangat besar. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman yang dimaksud dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan, aman di dunia dari azab Allah, aman di akhirat dari siksaan api neraka. Itulah orang-orang yang beriman bertauhid. Wa hum muhtadun. Mereka mendapat petunjuk di dunia, senantiasa berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak. Mereka hidupnya dalam bahasa Jawa, yang mendapat petunjuk. Lalu di akhirat pun dia dimudahkan meraih dan memasuki surga. Itu dia beriman dan beramal saleh. Nah, amal saleh yang paling pertama adalah salat. Rukun Islam sesudah 2 kali
kalimat syahadat adalah salat. Nah, salat ini secara khusus tadi dijadikan sebagai sebab kaum wanita mendapatkan keistimewaan memasuki surga dari 8 pintu mana saja yang dia inginkan. Karena salat merupakan amal ibadah yang paling mulia sesudah 2 kalimat syahadat. Terlebih bagi kaum wanita, ada hal-hal yang membuat mereka berkurang dalam hal ibadah salat. Contoh, ketika dia haid dan ketika dia nifas. Sementara salat itu tidak diqadha jamaah. Beda dengan puasa. Ketika meninggalkan puasa karena haid dan nifas, masih ada diqadha di puasa. Sementara salat tidak ada. Ada berapa hari dia tinggalkan setiap bulannya, itu sudah lewat. Dan itu salah satu kekurangan agamanya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wanita itu kurang akal dan kurang agama. Ini maksud kurang agamanya. Bukankah ketika mereka sedang haid, termasuk nifas, mereka berhenti salat dan tidak mengqadha? Tentu sekian hari itu kan lewat salatnya jamaah. Padahal orang salat itu pahalanya lebih. Sehingga ini catatan penting bagi kaum wanita. Anda setiap bulan sudah meninggalkan salat yang tidak diqadha, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki, dan memang begitulah kurang. Sehingga waktu yang sekian lama, mungkin ya 3 pekan efektif untuk salat, manfaatkan sebaik mungkin untuk melaksanakan salat. Salatnya yang baik, salatnya yang khusyuk, salatnya yang tepat waktu, salatnya yang ini dan seterusnya. Ini jamaah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sedikit ingin membahas tentang salat ini sebagai sebab seseorang masuk ke dalam surga. Lebih-lebih bagi kaum wanita. Mengapa ditegaskan? Karena tadi secara khusus kaum wanita ada kekurangan dalam masalah salat. Kurang apa? Kurang jatah salat yang tidak bisa diganti. Maka hendaknya diperhatikan ibu bapak, khususnya kaum wanita berkaitan dengan masalah salat. Bagaimana dengan bapak-bapak? Bagaimana dengan para suami? Ingatkan para istri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Perintahlah keluargamu menegakkan salat dan bersabarlah engkau menjalankan salat ini. Bagi para bapak, bagi para suami, perintahlah istrimu, anak-anakmu, keluargamu tetap menjaga salat. Karena memang salat ini salah satu amal terbesar yang menjadi sebab memasukkan kita ke dalam surga. Nanti silakan baca hadis bagaimana perumpamaan salat itu. Salat 5 waktu yang dikerjakan ibarat seseorang yang rumahnya ada sungai di depannya, airnya deras, mengalir jernih, bersih. Lalu setiap hari orang yang tinggal di rumah dekat sungai itu mandi 5 kali setiap hari. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, masih adakah kotoran yang tersisa di badannya? Para sahabat menjawab, tentu tidak, jemaah. Jawaban para sahabat tidak. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Ketika dikerjakan dengan sebaik mungkin, bersih dari dosa. Otomatis ketika orang bersih dari dosa, tempat kembalinya adalah surga. Ini penting untuk diperhatikan. Poin, idza shallatil mar'atu khamsa. Wanita umumnya ini kan jam kerjanya itu tak tertentu, bahkan tak terbatas kan. Sehingga urusan sholat ini kalau tidak diperhatikan baik-baik bisa jadi agak terabaikan. Mungkin tidak terabaikan secara mutlak. Iya, sholatlah, tapi bagaimana tepat waktunya? Iya enggak? Ini yang sulit. Kalau laki-laki kan senantiasa diingatkan ada kewajiban sholat berjamaah. Mau nggak mau ada alasan. Ini kalau sholat jamaah tinggal. Kalau wanita nantikan
bisa. Nah, ini persoalan. Nah, sekarang lagi ngantuk nih, lagi repot nih, lagi goreng. Nah, nanti kalau goreng di tiga, nanti jadi bantat, gak bagus. Ini juga adonan kalau nggak segera digoreng, nanti juga nggak jadi. Coba nanti seperti ini. Banyak alasan. Sehingga ini ditegaskan bagaimana wanita itu betul-betul menjaga salat, jaga waktu. Betul memang waktu itu ada jeda ya, tidak misalnya jam 11.30 azan tuhur, bukan berarti kemudian 11.30 baru salat, tidak. Ada jeda karena sampai jam 2.50 menit. Tapi karena jeda itu terlalu panjang, orang itu kadang bermudah-mudah, masih ada, nanti aja ya gitu, nanggung ini dan seterusnya. Ini yang pertama, hendaknya dijaga waktu. Begitu pula berkaitan dengan salat ini, ada satu hal yang menjadi sebab keberuntungan umat mukmin secara khusus berkaitan dengan salat ini, yaitu bagaimana salat kita ini betul-betul dikerjakan dengan sebaik mungkin, bukan sekedar salat yang menggugurkan kewajiban. Kalau salat yang menggugurkan, sekedar menggugurkan kewajiban, ya asal salat, memenuhi syarat rukun wajibnya selesai. Tapi bagaimana salat itu betul-betul menjadi sebab kebahagiaan kita, ketentraman kita di dunia, dan tentu saja sebab menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana salat itu membawa kita termasuk orang-orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Nah, sebentar pagi hari ini saya sedikit ingin menyampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan khusyuk di dalam salat, karena ini poin penting atau salah satu amalan terbesar sesudah dua kalimat syahadat yang bisa menghantarkan kita semuanya meraih surga, yang bisa menghantarkan kita semuanya meraih surga. Mengapa jemaah? Karena salat itu satu ibadah istimewa yang tingkatan nilainya itu berbeda-beda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Syalbani dan Imam Abu Dawud juga, dan beliau nyatakan dalam Sahih Abi Dawud itu hadisnya hasan, innal 'abda la yusalli as-salata la yusalli as-salata ma yakamu lahu minha illa 'ashruha tus'uha thumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha sulusuha wa nisfuha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap hamba ketika mengerjakan salat itu, pahala yang ia raih, yang dicatat dan ditulis baginya, ada yang hanya 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada yang 1/4, ada yang 1/3, ada yang separuh. Artinya tingkat keberhasilan, nilai yang diraih dari orang yang mengerjakan salat itu berbeda-beda jemaah. Nah, salah satu faktor penentu adalah kekhusyukan di dalam salat. Oleh karenanya, mari kita coba mobil khusus bagi kaum wanita, dan ini sebenarnya semuanya bagi kaum lelaki. Betapa sulit kita meraih khusyuk ini, apalagi kaum wanita. Mungkin dia keburu-buru mau menjemput anaknya, itu mesti sholatnya sudah gak fokus.
atau tadi keburu-buru harus menyelesaikan masakannya sementara mungkin waktu sudah habis, atau habis menyelesaikan kegiatan ini dan itu sementara bajunya mungkin masih berlepotan dengan minyak, mungkin dengan ini nggak nyaman rasanya sementara waktu mungkin sudah mau habis, atau hal-hal lain, anaknya nangis, anaknya minta ini minta itu, atau suaminya pas datang dan seterusnya. Kadang-kadang hal-hal seperti ini yang membuat sholatnya tidak bagus. Maka mari kita coba lihat beberapa hal agar sholat kita bisa fokus dan bisa meraih khusyuk. Entah seberapa derajat, seberapa persen tingkat kekhusyukan itu, kita coba. Ya, kita coba agar sholat kita itu menjadi sholat yang membawa keberuntungan bagi kita, yang menjadi sebab agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ada beberapa poin atau beberapa hal yang membantu kita agar salat kita menjadi khusyuk. Al-asbab allati tu'inu 'ala al-khushu' fi salat, sebab-sebab yang bisa membantu kita meraih kekhusyukan di dalam salat ada dua, isman ada dua. Secara global, secara garis besar ada dua. Sebab-sebab yang bisa membantu seseorang khusyuk di dalam salat. Yang dengan sebab salat khusyuk itu seseorang akan menjadi beruntung, dan keberuntungan itu adalah sebagaimana nanti tersebut di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian di akhir juga ditutup dengan walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Kemudian ditutup ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Di kalimat yang luar biasa, bahwa orang-orang yang khusyuk salatnya, orang-orang yang menjaga salat lima waktunya, mereka itulah orang-orang yang menjadi pewaris. Pewaris apa? Pewaris surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Ini menjadi sebab, termasuk sebab paling penting meraih surga Firdaus apa? Menjaga salat lima waktu dengan khusyuk. Ini silakan dibuka dalam surah Al-Mu'min. Nah, sebab pertama dari dua sebab itu, al-awwal jalbu ma yujidul khushu'a wa yuqawwi, ay quwwatul muqtadi. Sebab pertama, melakukan segala hal yang bisa membantu seseorang meraih khusyuk. Melakukan segala hal agar dia bisa meraih kekhusyukan di dalam salat. Apa bentuknya? Bijtihadil 'abdi fi an ya'tila ma yaquluhu wa yaf'aluhu. Apa itu? Hendaknya dia betul-betul menghayati, memahami semua yang ia baca, ia ucapkan ketika dalam salat. Jadi kalau dia membaca Allahu Akbar, dia paham itu apa arti Allahu Akbar. Dia hayati, dia renungkan betapa kerdilnya dirinya di hadapan Allah, Zat yang Maha Besar. Ketika dia membaca doa istiftah atau doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Betul-betul dia sadar betapa banyak dosa dan kesalahan dirinya. Lalu dia memohon kepada Allah agar jauhkan dirinya dengan dosa dan kesalahan itu, seperti Allah jauhkan antara timur dan barat. Atau ketika dia membaca doa yang lain, Subhanakallahumma wa bihamdik, Maha suci Engkau ya Allah ya Tuhanku, dan segala puji bagimu. Paham tak dia apa arti Subhanallah? Maha suci Allah itu seperti apa? Allah Maha suci dari segala bentuk aib. Allah Maha suci dari permisalan dengan makhluk.
Allah Maha Suci dari ketidaksempurnaan dan seterusnya. Ini yang pertama ya, berupaya semaksimal mungkin memahami, menghayati semua bacaan, doa, zikir, bahkan gerakan-gerakan itu ia hayati. Ketika dia sujud, ketika dia rukuk, meletakkan bagian tubuh yang paling tinggi, paling terhormat itu setara sejajar dengan kaki di bawah. Itu kalau tidak betul-betul dihayati jamaah. Karena itulah bentuk pengabdian, penghambaan yang sesungguhnya. Kata Abdul itu ibadah itu artinya penghinaan diri. Abdul, jadi kata ibadah itu jamaah, itu asal katanya berarti merendahkan dan menghinakan diri. Ketika Anda salat betul-betul aku rela menghinakan, merendahkan diriku di hadapan Allah, itulah penghambaan yang sempurna. Bukan karena terpaksa. Nanti takut kalau batukku nanti jadi hijau, tidak mulus, tidak keluar. Jangan takut itu. Nah kalau masih ada hal seperti itu nanti belum sempurna di penghambaan. Jadi pertama untuk meraih kehusuan apa? Melakukan segala hal yang bisa mendukung kita supaya meraih kehusuan itu dengan memahami arti bacaan, doa, zikir di dalam sholat. Apa saja? Doa rukuk, doa i'tidal, doa sujud, termasuk bacaan surah Al-Fatihah ini dia surat terbaik, surat paling agung dalam Al-Quran. Harus tahu artinya, harus paham maknanya jemaah. Orang kalau tidak paham surah Al-Fatihah aneh. Ya, makanya harus belajar. Surah kita belajar artinya, surah kita baca dengan baik, termasuk membaca dengan baik yang benar. Surah kita belajar membaca Al-Fatihah dengan benar. Kalau sudah bisa tahu artinya, kalau sudah tahu paham tafsir dan maknanya, kalau kita paham itu, insyaallah taala akan sangat-sangat membantu. Karena dia sedang bermunajat, sedang berbicara, sedang berdialog dengan Allah. Kalau menjadikan ngomong tapi tidak paham yang menjadikan ngomongkan, kira-kira bagaimana? Seperti itulah. Ini yang pertama ya, melakukan segala hal untuk mendukung kekhusyukan kita. Ucapan, perbuatan kita hayati karena. Yang kedua, sebab yang kedua, daftar mayyu'ifu wa yuzil, menjauhkan, menghindarkan segala hal yang bisa mengurangi atau menghilangkan kekhusyukan, baik yang mengganggu hati kita, pikiran kita, atau ya lahiriah kita. Contohnya sebelum sholat kita hilangkan segala pikiran. Kalau tadi bekerja sudah lupakan dulu pekerjaan. Makanya ketika orang mau sholat itu diantaranya jamaah la salata li hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Tidak ada salat bagi orang yang sambil menghadap makanan atau menahan dua hal ya. Ingin buang air kecil, ingin buang air besar, ingin buang air besar. Kenapa? Karena hal ini akan mengganggu. Coba kalau kita di hadapan kita ada makanan, itu makanan favorit, kita sedang lapar, sedang selera, Allahu Akbar. Jadi kalau diambil kucing bagaimana? Ya. Atau kita sedang menahan, Allahu Akbar. Perasaannya menahan air. Jadi menahan, menghindarkan, menjauhkan dari segala hal yang bisa mengurangi atau menghilangkan. Termasuk pula dari pikiran, kerjaan, termasuk bau badan. Kita dilarang ke masjid bau badan yang menyengat. Orang habis makan bawang, berapa, tak boleh ke masjid. Mengapa? Mengganggu. Allahu Akbar. Ampuni. Terganggu. Termasuk diri kita. Mungkin masih berkeringat, bau busuk. Ya. Atau hal-hal lain. Contoh, kita tidak boleh sholat menghadap hal-hal yang menarik, misalnya ada gambar-gambar, ada macam-macam. Makanya di hadapan sholat kita ini kalau bisa polos-polos saja. Jangan banyak orang yang di masjid yang bagian depan ya. Nanti ya mengganggu kita. Allah Akbar, tulisannya gede banget. Mohon HP di silent dan dimatikan. Pernah lihat seperti itu di depan? Jadi tampil jangan bikin tulisan kayak gitu di depan. Ya. Apalagi nanti kita masuk bapak-bapak nih, karena pakai kaos
kadang pakai jaket, dengan tulisannya aneh-aneh. Yang membaca tidak ada repot kalau itu. Atau kita baru Allahu Akbar, mangga. Pernah lihat mas, waktu sholat lihat mangga, sarung betul. Ya, mending gak ada durian, kalau ada durian lebih parah lagi. Yang jelas gajah duduk, padahal dia takut gajah. Ya, maka ini penting, hilangkan hal-hal seperti ini. Ada mainan HP, silentkan semua, jadi betul-betul kita free. Kita fokus ke sholat. Termasuk mohon maaf ibu-ibu yang membawa putra putrinya yang masih kecil. Lo kok tak boleh kalau saya bawa anak? Boleh, boleh. Tapi ingat, dikondisikan. Jangan sampai kita cuma Allah Akbar, anakku mau tapi lupa nggak bawa kantus. Jadi kasih popok, wah repot kan? Tak mungkin dia bisa. Jadi semua hendaknya dikondisikan dengan sebaik mungkin. Ini dia berkaitan dengan masalah sebab yang kedua, menghilangkan segala hal yang mengurangi atau menghilangkan kekhusyukan. Nah, apa saja sebab-sebab yang bisa mendukung tadi? Yang bisa mendukung. Di antaranya dari awal, wa min al-asbab allati tu'inu 'ala jalb al-khushu' wa taqwiyatihi. Hal-hal yang bisa dilakukan agar seseorang bisa meraih kekhusyukan di dalam salat sebagai berikut, sebagai bentuk upaya al-isti'dadu lis-salat wa tahayyu'u laha, yaitu mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat dengan sebaik mungkin. Mulai dari ihsanil wudu, menyempurnakan wudu. Jangan terburu-buru. Apalagi ibu-ibu misalnya pakai baju, nah bajunya lengannya itu jangan yang madet atau ketat. Ya buatlah desain baju bisa dising-singkan sampai di siku. Jangan macet cuma separuh. Ini bagaimana? Nah, jadi begitu ya. Bagaimana desain baju itu juga nanti mudah ketika kita tidak berburu. Ini silakan nanti para ibu yang mendesain baju itu demikian. Silakan pakai macam-macam model, tetapi kalau dipakai untuk berwudu bisa mudah. Kemudian wa tadbiru ma'al mu'adzin. Ini dia. Masih kita jumpai sebagian saudara kita ini yang cuek saja ketika ada dengar azan. Padahal itu bagian dari persiapan kita meraih kekhusyukan. Kita sudah perhatian sejak awal. Persiapan batin, persiapan diri kita. Tirukan bacaan azan. Apalagi mendengar, menirukan dan berdoa sesudah azan itu salah satu sebab kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagian dari meraih surga juga secara khusus. Jadi tirukan azan sebagaimana yang dikumandangkan oleh muadzin. Kemudian wa akhdhu zinati lis-shalah. Berhias yang disyariatkan untuk melaksanakan salat. Tentu bagi kaum lelaki silakan yang berhias sebaik mungkin, termasuk perhiasannya adalah memakai parfum yang berbau wangi. Ini laki-laki. Adapun wanita kalau di rumah tidak ada masalah. Kalau salatnya di rumah, dan salat terbaik bagi kaum wanita adalah di rumah, meskipun boleh ke masjid. Bahkan kaum lelaki, para suami tidak boleh melarang istrinya jika istrinya tidak ke masjid, jika memenuhi syarat dan ketentuan terbaru. Nah kalau demikian bagi kaum wanita ya harus memakai pakaian yang syar'i, tidak boleh menebar fitnah dan seterusnya. Di antaranya tidak boleh menggunakan parfum. Adapun bagi kaum lelaki dianjurkan. Jika di rumah silakan memakai baju yang terbaik atau yang paling tidak yang baik. Jangan asal-asalan gitu ya ibu-ibu. Kemudian walibti'adu an kulli ma lahu raihatun karihah. Dalilnya membersihkan badan, tubuh, pakaian dan tempat dari bau atau aroma yang tidak sedap. Ya, aroma yang tidak sedap. Kemudian wa tadbiru ila salat. Ini bergegas untuk melaksanakan salat. Inna salata kanat
'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Dianjurkan supaya mengerjakan salat pada awal waktu, kecuali ini salat Isya. Nah, salat Isya boleh diundurin ibu-ibu. Misalnya, termasuk bapak-bapak. Cuma kalau bapak-bapak barangkali agak kesulitan, mengingat bapak-bapak ini mesti harus berjamaah. Sementara di masjid ya umumnya itu di awal waktu. Tapi kalau ibu-ibu boleh, dengan catatan jangan tidur dulu. Aku nanti aja lah, sekarang capek tak tidur dulu, nanti salatnya jam enggak boleh. Dan ingat ya, salat Isya waktu terakhir itu tengah malam. Ya sekarang paling tidak jam 11. Kalau ibu-ibu misalnya lagi nanggung ini dan itu macam-macam, ada gawean, ada pekerjaan belum selesai, lalu jam awal salat Isya belum memungkinkan karena masih sibuk, silakan sekalian diundur, tapi jangan tidur dahulu. Nanti justru pekerjaan sudah beres semua, anak-anak mungkin sudah tidur, semuanya sudah nggak ada PR, lalu mungkin bisa bersih, bisa berpakaiannya, lalu bisa lebih tenang, itu lebih baik. Ya, tapi secara umum hendaknya bersegera, jangan menunda-nunda tadi. Nanti sebentar, bisa jadi nanti habis waktunya, atau hampir habis waktunya. Coba kalau hampir habis waktunya, baru tinggal 5 menit. Mesti gagal. Dan itu salah satu tanda orang-orang munafik suka mengakhirkan sholat sampai hampir habis waktunya, lalu sholatnya ngebut. Ya, itu yang tidak diperkenankan. Dan tidak akan meraih kekhusyukan dengan sholat seperti ini. Maka kalau bisa di awal waktu. Kemudian wal masyu ila bisakinatin wa waqar, bagi kaum lelaki yang pergi ke masjid, kalau memungkinkan maka di awal, lalu berjalan dengan tenang, tidak ngebut, tidak lari-lari, membuat kita menjadi tenang. Coba kalau kita terburu-buru sampai di masjid, baik komat terburu-buru, mungkin karena itu tidak ada nyaman kita, mau tidak mau akan mengurangi kehusuan. Kemudian hati-hati hati safil awal, diusahakan bisa berada di saf yang pertama. Walil sigharu bi du'a, sambil menunggu iqamah, isi dengan zikir dan doa. Wa dzikrillah wa qiraatil Qur'an bainal adzan wal iqamah, manfaatkan untuk sebaik mungkin. Wa tasfiyati sufuf wa tarasi fi yamini, kalau salat itu berjamaah, meluruskan dan merapatkan saf, buat saf rapi dan sebagus mungkin. Agar apa? Agar syaitan tidak mengganggu dengan leluasa. Kita sudah rapi, sudah tunduk, sudah rapat, namun setan masih bisa menggoda kita, apalagi kalau bukan renggang-renggang. Karena apa jamaah? Jika ada renggang antara jamaah atau antara saf terlalu jauh, maka setan itu tatakhallal, dia akan dilintutnya keluar masuk di celah-celah itu di antara saf atau di antara jamaah. Itu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan beberapa sebab, salah satunya sebab agar kita meraih kekhusyukan. Berikutnya, agar seseorang bisa meraih khusyuk, hendaknya dia menyempurnakan rukuk dan sujud. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam memberi bimbingan kepada salah seorang yang salatnya masih belum bagus. Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu salata. Orang yang paling jelek, orang yang mencuri, dan pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri salatnya. Jadi pencuri itu banyak macam, tapi salah satu kategori pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Qala wa kaifa yasriqu salata? Para sahabat bertanya, bagaimana dia mencuri salatnya wahai Nabi Rasul? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang yang tidak sempurna saat rukuk dan sujud. Nah, itu konon ada orang salat sekian rakaat cuma berapa menit, ya, gaspol itu ngangkut. Bagaimana dia sempurna rukuk dan sujudnya?
ya, di logika untuk bisa meraih khusyuk dalam sholat. Karena kalau terburu-buru pasti akan menghilangkan kekhusyukan, pasti. Ya, maka hendaknya dia sempurna ketika melakukan rukuk dan sujud. Berikutnya yang bisa membantu seseorang meraih kekhusyukan di dalam salat adalah merasakan bahwa salat itu salat terakhir baginya. ومن الأسباب التي تعين على جلب الخشوع, sebab lain yang bisa menolong membantu seseorang meraih kekhusyukan dalam salatnya, tadakkurul mauti fi salat, mengingat maut, ajal dan kematian saat salat. Fa yusalli salatan muwaddi'in, sehingga dia akan berusaha melaksanakan salat itu sebagai salat terakhir baginya, karena dia ingat mati. Yadhunnu annahu yusalli ghairaha, la yadhunnu annahu yusalli ghairaha, dia merasa bahwa tidak bisa melaksanakan salat selain salat ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza qumta fi salatika fashalli salata muwaddi'." Jika engkau melaksanakan salat, maka kerjakan salat itu seperti salat orang yang hendak berpamit, artinya salat terakhir bagi. Biasanya orang itu kalau yang salat terakhir itu kan dimaksimalkan, begitu maksud. Jadi ingat mati jangan. Berikutnya yang bisa membantu kita untuk lebih khusyuk adalah membaca Al-Quran di dalam salat dengan baik dan benar, atau dengan tartil dan memahami maknanya. Oleh karenanya para ibu, para bapak dan jamaah semuanya, jangan pernah berhenti untuk terus memperbaiki bacaan kita. Karena apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Belajar dari dua, belajar membaca supaya takdir, dan belajar isinya supaya paham. Mengajar pun demikian, mengajarkan cara membaca dengan benar dan mengajarkan kandungan maknanya. Itu upaya kita untuk meraih kekhusyukan. Tentu masih banyak itu Bapak sebab atau kiat meraih khusyuk di dalam sholat. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar sholat kita ini betul-betul sholat yang menjadi sebab kita tergolong orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu nanti pada ayat yang lain disebutkan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Jadi khusyuk dalam salat salah satu sebab kita meraih keberuntungan dan salah satu sebab kita meraih surga Firdaus. Jadi ya disebutkan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat lima waktunya, mereka itulah orang-orang yang menjadi pewaris surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Dan ini salah satu dari sebab kaum wanita juga diberi kebebasan memilih memasuki surga dari 8 pintu yang ada. Qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apa sebabnya? Jika salatil mar'atu khamsa, jika seorang wanita itu menjaga salat lima waktunya, dijaga dengan baik, ya, dijaga dengan khusyuk, maka dengan sebab itu insyaallah taala akan dimudahkan
masuk ke dalam surga. Dan ini tentu saja salah satu sebabnya seorang menjadi penghuni surga, atau dalam judul pembahasan kita, salah satu jalan untuk meraih surga. Menjaga salat dengan khusyuk dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, dan ikhlas dilaksanakan betul-betul lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah, karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, Mas? Insyaallah Ustaz, jazakumullah atas materi yang disampaikan pada pagi ini. Sebelumnya kalau waktu itu Ustaz bahas tentang kiat-kiat sholat Ustaz, ini sangat menarik sekali. Insyaallah kita tarik waktu Ustaz. Ya, dari saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Akan kami coba bacakan Ustaz. Bismillah, Ustaz, saya dan suami merasa sebagai orang yang kurang ilmu agama dan dunia. Tapi kami ingin anak-anak kami agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka kami menundukkan dua putra kami karena kami berharap setelah keluar dari pondok, anak-anak akan menjadi anak-anak yang taat pada syariat. Namun ternyata setelah lulus pondok kemudian kuliah di universitas umum, sekarang sudah tidak mau hadir taklim dan tidak mungkin lagi membaca Al-Quran. Sholatnya juga tidak selalu di masjid, bahkan bergaulnya juga sudah bercampur gaul dengan teman-teman perempuan. Juga sekarang sudah abai dengan nasihat. Pertanyaannya Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Dengan cara bagaimana menasihatinya karena mereka sudah dewasa, serta bagaimana pertanggungjawaban kami kelak di akhirat. Kemudian mohon doanya Ustaz untuk memberikan hadiah. Baik, ini jelas kewajiban orang tua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu bentuknya adalah dengan ajari baik ilmu, alimu wa adibuhum, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ajari mereka ilmu agama dan ajari mereka adab. Yang kedua, perintah mereka untuk melaksanakan salat. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah engkau melakukannya. Yang ketiga, doakan orang-orang yang telah akan meraih surga Firdaus pun, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagai orang tua, jangan pernah berhenti berdoa untuk dirinya, untuk suami atau istrinya, dan untuk putra-putri dan keturunannya. Jadi terus dinasihati, terus diajari, terus didoakan, dan karena orang tua itu punya kewenangan di rumah, diperintah, bukan hanya dinasihati, diperintah. Ya, lalu bersabar. Kemudian renungkan, barangkali panjenengan punya kesalahan, mungkin rezeki yang dimakan jangan-jangan ada yang haram, maka evaluasi, atau mungkin pernah berbuat ini dan itu. Sambil terus kita berupaya dan jangan pernah berputus asa. Mungkin itu ujian buat panjenengan, karena ada orang-orang saleh pun diuji oleh keluarganya. Nabi Nuh, putra beliau juga tidak mau taat. Ya, Nabi Ibrahim, orang tua beliau juga tidak mau ikut beriman. Nabi Lut, istri beliau juga tidak, dan macam-macam. Artinya jadikan ini sebagai ujian dan bersabar. Bersabar dan tetap berhusnuzan kepada Allah. Lalu lakukan sebab. Apa sebabnya? Berdoa, beri makanan yang halal, beri pendidikan yang baik, nasihat tidak pernah berhenti, perintah, ya, kemudian juga ajari ajak terus, dakwai mereka. Mau bagi alhamdulillah, tidak mau serahkan
dan yakinlah suatu kala nanti ya akan berhasil. Begitu. Ketika berdoa harus yakin. Ketika berdoa harus yakin dan disampaikan itu dengan lemah lembut. Apalagi anak-anak yang sudah merasa dewasa, mereka sudah merasa mandiri, itu kalau dikencengin, dikerasin akan balik mental. Ya, mereka sudah pandai, apalagi mereka lulusan pondok, dalilnya mungkin lebih pandai. Orang tuanya, Pak, ibu aja belum lancar baca Quran sama sehati, masih begitu. Ya, makanya dengan lemah lembut, cari celahnya. Ibu bapak kan sudah ngerti, anak saya itu lemahnya di mana, kan sudah ngerti. Oh, dia lemahnya kalau kasih ini, kasih itu, dan seterusnya. Maka carilah momen, carilah cara untuk melembutkan hati cara berpikir jenengan, dan cari cara yang tepat. Kadang anak itu yang kadang keras, jangan dikerasin, tapi dilembuti dan seterusnya. Tapi yang jelas berdoa selalu, jangan pernah berhenti, lebih-lebih pada sepertiga malam. Saya terakhir, termasuk ini ada momen musim hujan, saat hujan berdoa atau saat bersujud dan seterusnya. Allah Ta'ala alam bisawab, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik dan kemudahan buat penjenengan dalam memberi putra putrinya, dan semoga putra penjenengan pula diberi taufik dan dikembalikan kepada jalan yang lurus. Allah Ta'ala. Selanjutnya, Bismillah. Apa Ustaz, apakah sholat taubat itu harus dilakukan sering-sering atau hanya cukup satu kali saja? Siapa ibu? Pertanyaan ini ya 2019 ya. Ini pertanyaan. Oh iya, saya Ya dulu ya. Saya dari Jakarta. Ada yang baru? Saya tahun lalu pindah lagi. Baik, dulu ini sudah sudah. Dulu di mana? Salat taubat ada salat taubat. Ya, saat dibutuhkan saja. Ketika kita berbuat dosa besar, yang kita dianjurkan salat 2 rakaat lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Coba ya. Selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat Ustaz. Ustaz, maaf mau bertanya. Jika suami tidak mau sholat, apakah masih bisa berkumpul lagi bersama dengan anak-anak di surga? Bagaimana menasihati suami yang tidak mau sholat? Dulu mau sholat, sekarang tiba-tiba jadi tidak mau sholat. Serta bagaimana memberi pengertian kepada anak-anak kalau ayahnya salah agar tidak terpengaruh. Ini tentu musibah ya. Kalau orang sampai tidak sholat itu berat. Kalau orang minum khamr itu berat, dia sedih. Orang berjudi itu berat, dia sedih. Orang berzina itu berat banget, dia sedih. Kalau mereka masih beriman dan tidak meninggalkan sholat. Tapi ketika seseorang sudah meninggalkan sholat, ini berat. Ini sangat berat. Padahal dalam ini Nabi alaihi salatu wasallam ada ancaman الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر. Ini dia. Jadi mohon ibu tadi sama ya prosesnya. Pertama bersabar. Kedua berdoa selalu kepada Allah agar Allah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada sang suami agar mau salat. Yang ketiga sampaikan nasihat dengan baik. Ingat, sampaikan nasihat dengan santun, dengan baik, dengan lemah lembut, dengan hikmah. Karena itu wajib menyampaikan nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sampaikan nasihat demi kebaikan. Bagaimana kalau suami marah? Bersabar, diam, ya, jangan dibantah. Sampaikan lagi begitu seterusnya. Atau kalau tidak mampu, sampaikan kepada orang yang dianggap lebih tua atau lebih mampu memberi nasihat, mungkin ustaz atau tokoh atau mungkin orang tua, untuk memberikan nasihat kepada sang suami. Begitu pula kepada anak-anak, hendaknya diberi pengertian, ya, agar menyampaikan nasihat itu kepada ayahnya. Tentu dengan nasihat yang baik, jangan asal. Sok menggurui nggak boleh. Apalagi nyala-nyala kita orang tua tidak boleh. Meskipun orang tua itu keliru, tapi sampaikan nasihat dengan cara yang santun, dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Karena nasihat itu dari yang bawah ke atas, dari anak kepada orang tua, dari istri kepada suami, harus dengan cara yang membantu. Jangan sampai keliru. Kemudian apakah besok masih bisa bertemu?
Ya Allah a'lam bishawab. Kalau masalah Banyak amat. di surga masih bisa bertemu atau tidak, ya masalahnya dia masuk surga atau tidak. Iya betul. Dan begitu orang yang meninggalkan sholat tanpa ada wudu, maka ini berat, karena para sahabat tidak melihat adanya satu amal ibadah jika ditinggalkan itu menyebabkan kekafiran selain sholat. Maka mohon kiranya untuk dinasihati agar kita ini bisa berkumpul dunia akhirat. Apa sebabnya? Iman dan amal saleh. Dan amal saleh yang paling pertama setelah dua kali syahadat, setelah keimanan, apa itu? Salat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan bimbingan kepada suami, ibu, dan semoga Allah memberikan beliau untuk bisa melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Baik, bismillah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara bertobat karena durhaka kepada orang tua? Sedangkan orang tua sudah meninggal, apakah masih Dan juga Sepertinya kita sudah. beda sama Sudah. beda ya. Coba. Siapa tahu ada yang baru? Kalau enggak, Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum. apakah boleh kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal tapi semasa hidupnya beliau tidak pernah sholat? Ibu sama sekali tidak pernah sholat. Bapak hanya sholat Jumat saja. Sholat 5 waktu tidak ditunaikan. Jadi baru. Jadi jika orang tua kita ini statusnya muslim, artinya kita yakin waktu hidup beliau seorang muslim, lalu meninggal pula di rumpi atau diurus secara Islam, tapi kita yakin, kita ngerti bahwa ketika hidup mereka jarang sholat atau mungkin hanya sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika dipahami bahwa orang yang meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat sebagai orang yang kafir, karena pendapat ulama ada dua. Orang yang meninggalkan sholat dia kafir. Pendapat yang kedua, dia tidak kafir, dia dosa besar tapi tidak sampai kafir selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat ini. Sehingga konsekuensinya juga ada dua. Jika mengikuti pendapat yang menyatakan kafir, berarti dia sudah selesai, karena orang kafir tidak boleh didoai ketika dia sudah meninggal. Adapun kalau berpendapat belum kafir tapi dia kefasikan dan kemaksiatan besar, maka masih boleh didoakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin doakan saja. Untuk saya cenderung supaya doakan. Barangkali dulu orang tua kita tidak ngerti, jadi kita masih mencoba memberi mutu. Mungkin karena tidak tahu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia muslim, meskipun dia meninggalkan sholat, meskipun ini satu hal yang sangat besar, termasuk dianggap kafir oleh sebagian ulama, tetapi Allahu a'lam bishawab. Sebagian besar ulama pun menyatakan tidak kafir, sehingga doakan. Mudah-mudahan Allah masih akan mengampuni dosa para tua kita, karena dia masih muslim. Itu Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, sebelum itu ada mau disampaikan terdahulu. Baik. Demikian Ibu Bapak jamaah dan kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentu sangat-sangat terbatas ya, dan masih banyak jalan-jalan menuju surga itu dengan segala macam amal ibadah, perbuatan teknisnya. Yang penting syarat pertamanya adalah iman dan tauhid serta salat. Habis itu beragam amal saleh bisa dilakukan, tapi jangan sampai hilang iman dan tauhid serta salat lima waktu. Selepas itu betapa banyak dan beragam jalan-jalan menuju ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, orang tua kita, keluarga kita, putra-putri kita, dan saudara-saudara kita semuanya untuk tetap istiqamah dalam beriman, bertauhid dan beramal saleh, lebih-lebih dalam menjaga salat lima waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya tetap berada di koridor jalan agama Allah yang lurus dengan ikhlas dan dengan benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sampai akhir kehidupan kita masing-masing telah meraih husnul khatimah, sehingga kita akan meraih kebahagiaan, kesuksesan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Yasin atas